Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari laut, misalnya minyak bumi dan hasil laut. Selain itu, lautan juga bermanfaat sebagai sarana transportasi dan pariwisata, serta lautan Indonesia dapat dikembangkan sebagai energi alternatif. Namun, karena kurangnya kepedulian kita terhadap lautan Indonesia, sering terjadi konflik perbatasan perebutan wilayah Indonesia, khususnya Indonesia dengan negara tetangga. Konflik yang sering terjadi berupa pencurian hasil laut, masuknya kapal negara tetangga secara ilegal, dan pengakuan wilayah teritorial Indonesia oleh negara tetangga. Sebagai masyarakat, kita seharusnya bersikap lebih peduli dengan wilayah laut Indonesia dengan menjaga perbatasan wilayah. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam membuat kebijakan mengenai batas lautan Indonesia, sehingga hal-hal seperti itu tidak terulang kembali dan perairan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kok pertanyaannya yang itu sih? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya tadi aku udah nemu jawaban. Aku udah nemu jawaban. Ya batas itu ya batas. Indonesia batasnya itu sama Malaysia, sama Brunei, sama Australia. Ya udah kayak gitu. Nggak tahu. Apa? Nggak tahu deh. Kenapa sih ya Allah? Kenapa harus gue sih? Nggak ada yang nggak tahu. Udah selesai kan? Batas kekuasaan milik negara Indonesia. Deklarasi Juanda lah bandara sih. Bukan. Ada. Kayaknya dulu pernah tahu. 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda itu 11 Desember ya, kalau nggak salah sih. Terus konfliknya itu Ambalat, Ambalat aja deh. Setahu aku sih 13 Desember 1957. 1957. Terus isinya itu apa? Yang pertama itu laut luas teritorial wilayah Indonesia itu Dihapus 3 dihapus mil. 3 mil. Terus yang kedua itu luas laut Indonesia nambah dari 3 mil jadi 12 mil. Jadi yang kalau yang ketiga, semua pulau-pulau yang ada di Republik Indonesia itu tuh di bawah kedaulatan NKRI. Habis itu yang terakhir, kapal-kapal asing yang masuk ke laut Indonesia harus minta izin dulu, terus bayar pajak dan bea. Makanya Udah. sebayar pajak kayak gayu sih. Sekitar 400 juta kilometer dari Surabaya, tepatnya di Ambalat. Kacau. Di mana ya? Pastinya sih di perbatasan. Oke, sebenarnya sih semua wilayah perbatasan Indonesia itu berpotensi menghasilkan konflik. Cuma udah ada beberapa yang masalahnya krusial gitu. Kayak apa? Kayak yang udah nge-booming banget ya, yang ada di berita-berita itu yang ada di Cipadan dan Ligitan. Tapi sebenarnya itu bukan itu aja, ada blok Ambalat terus dan yang lainnya. Tapi yang paling nge-booming dan yang paling banyak diberita-beritakan itu ada di Cipadan dan Ligitan. Mungkin karena kurangnya perhatian dari pemerintah ya.
aku tahu. Jadi gini, kalau masalah konflik itu disebabkan karena banyaknya warga di daerah situ yang kadang-kadang itu tidak mendapat fasilitas yang sama dengan kita, ya gitu. Dan saat mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama, mereka akan melakukan pemberontakan dan sebagainya. Jadi mereka merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan kita dan mereka lebih suka dengan pemerintahan tetangga, contohnya saja di perbatasan antara Indonesia sama Malaysia. Mereka lebih dekat dengan warga Malaysia karena di sana mereka mendapat fasilitas yang lebih, mendapatkan akses yang lebih baik daripada di perbatasan kita. Seperti itu. Daerah di Indonesia sering mengalami konflik karena terdapat di lintang perdagangan di dunia, karena jalur ekonomi melalui perairan di dunia itu banyak yang harus singgah di Indonesia. Seperti dari Australia mau ke Asia Utara, otomatis seluruh kapal harus melewati di Indonesia kan. Tetapi banyak negara-negara di sebelah kita itu mengalami keirian dengan hal tersebut. Jadi konflik dari perbatasan tersebut banyak terjadi. Contohnya dulu penyempitan daerah di Indonesia hanya sebatas zona ekonomi ZEE, cuman karena ada dari Juanda semakin melebar seperti itu. Jadi inti utama dari kenapa perbatasan di Indonesia sering konflik itu karena negara-negara tetangga itu iri dengan potensi yang kita punya. Siapa yang jawab duluan nih? Ikannya banyak. Iya, ikannya Indonesia banyak ya. Jadi ikan Indonesia tuh nggak cuma di laut, di darat pun ada ikannya. Ada ikan bakar, ikan goreng, terus ikan apa lagi kan? Banyak. Sate ikan juga ada. Rasanya asin, manis. Terus bukan hanya daerah Indonesia, bukan karena ikannya aja yang banyak. Kita lihat Pulau Indonesia itu berpotensi sekali, Pak. Seperti Pulau Gebang, terus apa lagi ya? Apalagi kan banyak ya pulau-pulau Indonesia yang sangat bermanfaat yang orang-orangnya sama negara lain gitu kan ya. Orang-orangnya juga berpotensi. Orang-orang Indonesia kita berpotensi. Potensi apa? Tenggelam pelampung. Tenggelam kita pelampung ya, kita nggak butuh apa-apa, kita bisa ngambang. Bisa. Banyak yang muka-muka macam nelayan kayak Iqbal tuh mukanya mirip nelayan. Iya, banyak. Bagus makanya di Indonesia tuh. Di Indonesia tuh kaya sekali akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jadi kita patutlah bangga sebagai warga negara, kita patutlah bangga sebagai warga Indonesia, dan mari kita kembali rebut kejayaan negara kita. Asik gak itu? Eta ngomong lu tak? Siapakah yang terkena dampak dari konflik perbatasan teritorial? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bertanggung jawab tentang dampak dari semua kejadian perbatasan teritorial yaitu kita semua, yaitu dari elemen masyarakat, dari pemerintah juga dong. Soalnya kenapa? Pemerintah itu yang menentukan kebijakan, sedangkan masyarakat itu istilahnya membantu pemerintah lah dalam menjaga laut Indonesia, terutama batas-batas laut teritorial. Sedangkan batas-batas laut teritorial itu yang beri yang udah memberi kebijakan atau yang udah menentukan batas-batasnya itu yaitu dari pemerintah melalui undang-undang tersebut. Oke. Apa solusi Anda untuk memperkuat perbatasan Indonesia? Kalau menurut kami sih yang utama itu memperkuat ya itu armada kapal, terus memperbanyak kayak kapal selam, apalagi Riz? Ya, menambah jumlah tentara Indonesia agar yang berpengalaman itu ditugaskan di perbatasan. Perbatasannya Indonesia itu jelas, juga dideklarasikan ya. Ya, juga dideklarasikan ke negara-negara tetangga gitu. Perlu juga negara-negara sekitar Indonesia lah, supaya negara-negara sekitar
ASEAN lah, supaya pada tahu kalau misalnya Apaan sih, Kak? batas-batasnya itu udah jelas. Selain itu juga kita perlu juga tuh musyawarah dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, supaya kita dapat duduk bersama untuk membuat peta bersama sehingga batas negara kita menjadi jelas dan tidak terjadi konflik seperti itu lagi. Oke, solusinya untuk video kali ini diharapkan alumni-alumni dari teknik kelautan maupun dari jurusan lainnya diharapkan juga agar kita tuh nggak cuman berperan di ranah-ranah entrepreneur atau kita ke industri-industri yang lain, kita juga lebih masuk ke arah birokrat-birokrat yang ada. Jadi dengan kita masuk ke birokrat itu, kita bisa merubah aturan-aturan yang ada di Indonesia itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah yang lain? Membuat inovasi. Jadi membuat inovasi, entah itu barang, entah itu ide, entah itu jasa, untuk memperkuat kemaritiman di Indonesia. Yang lain? Saya lagi. Mengembangkan lautan dengan cara dari dalam bidang energi. Saya rasa cukup itu. Ada yang mau nambahin? Laut Indonesia Jaya Sempak, Jaya Mare.